Ya, ciao. Haha. Kita kembali lagi di kata-kata Mustafa, membahas agnostik yang tidak dibahas oleh banyak ahli-ahli di seluruh dunia. Ya, kita kembali lagi di agnostik agamais, di mana kita membahas tentang agnostik, namun membahas lebih terperinci bagaimana orang-orang yang agnostik ini bisa tetap beragama seperti orang-orang beragama lainnya. Dan ya, sekali lagi buat mungkin pendatang baru atau orang yang baru melihat konten saya, mungkin bisa juga melihat lebih mendasar atau lebih lengkap lagi dari channel saya, di mana saya membahas banyak tentang agnostik agamais dan agnostik humanis. Kenapa ada dua istilah ini? Semuanya sudah ada playlistnya, jadi silahkan mampir ke channel YouTube saya dan melihat bagaimana saya menjabarkan secara awam pandangan saya tentang pemahaman agnostik. Dan di jilid ini atau di playlist ini kita membahas tentang agnostik agamais, yaitu orang-orang yang tetap menjadi agnostik namun tetap juga menjadi orang-orang beragama atau kebertuhanan. Dan ya, agnostik agamais, afiliasi. Kenapa tiba-tiba muncul istilah afiliasi dalam beragama? Kenapa bisa muncul dalam istilah afiliasi dalam keberpahaman tentang sesuatu? Karena bila kita melihat lebih jauh apa yang terjadi di ruang lingkup orang-orang beragama atau orang-orang yang menjalankan agama, tentu tidak akan asing dengan istilah agamisasi atau apa istilahnya, agamisasi atau agamanisasi. Saya kurang begitu mendalami ya. Cuman bahasanya kan kalau prinsipnya, kalau dalam Kristen ada kristenisasi, kalau dalam Islam ada islamisasi, begitu juga istilah-istilah agama lainnya. Ya, merekrut seseorang untuk masuk ke dalam agama kita kerap menjadi satu alasan atau satu faktor kenapa seseorang bisa goyah imannya. Terlebih pada saya pada saat dulu ya, saat saya sebelum memutuskan menjadi seorang agnostik, saya itu ingin mendalami agama saya. Saat saya mendalami agama saya itu belajar dari satu orang ke orang lain, ke orang lain, dari satu video ke video lain. Justru ternyata malah karena saya terlalu mendalami video-video dari Zakir Naik, itu yang membuat saya akhirnya goyah terhadap iman dari agama saya yang sebelumnya. Dan kalau kita melihat prinsip afiliasi ini kan sedang gandrung gitu ya sekarang ya. Dan terbukti bahwa tujuan dari afiliator, orang yang melakukan afiliasi ini adalah agar mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Karena kalau kita pelajari dan kita dalami lebih mendalam, ternyata bagaimana agama merekrut orang-orang ini bisa jadi seperti apa yang dilakukan para afiliator begitu ya, mengafiliasi orang lain untuk tujuan-tujuan tertentu. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa ada celah di mana agama itu bisa jadi salah di tangan orang yang salah. Ya, kita harus akui itu ya, kita nggak bisa memungkiri itu. Karena kalau misalnya agama dipegang oleh orang yang benar, ya tentu agamanya tetap akan menjadi benar. Tapi kalau agama dipegang oleh orang yang salah, kita harus akui bahwa ya ada celah di situ untuk orang-orang bisa menggunakan agama atau menggunakan embel-embel agama agar tujuan tertentunya yang bisa kita katakan salah ini terwujud. Dan apa yang dilakukan oleh para perekrut ini atau orang yang memaksa untuk bergabung dengan agamanya dia ini, ya tidak jauh-jauh prakteknya seperti orang-orang afiliator, yaitu mengafiliasi untuk tujuan tertentu. Bahkan bisa jadi ada backingan di belakangnya begitu ya. Dan kecenderungan seorang agnostik terhadap afiliator agama ini memiliki faktor yang cukup besar.
Karena dengan adanya praktek-praktek afiliator ini membuat orang-orang jadi memikirkan, kok agamaku seperti ini banget sih. Dan ini penting ya buat orang-orang beragama agar menempatkan agama di tempat yang sesuai. Ada beberapa cerita seperti ini. Contohnya kalau dalam praktek-praktek rumah ibadah misalnya, ada orang yang sengaja gitu ya, misalnya dia adalah pengurus rumah ibadah gitu ya, dia secara tersirat, secara tidak langsung seperti mengupayakan agar orang-orang yang berada di dalam rumah ibadahnya ini mengajak orang lain untuk masuk ke rumah ibadahnya ini gitu ya. Tujuannya yang utama adalah supaya rumah ibadahnya tetap berdiri. Kenapa tetap berdiri? Karena agar rumah ibadah tetap bisa berdiri ya tidak jauh-jauh dengan uang, tidak jauh-jauh dengan materi, bahwa mereka butuh materi agar rumah ibadahnya tetap berdiri atau tetap bisa ada. Otomatis apa yang harus dilakukan ya mengajak orang lain masuk ke rumah ibadahnya supaya bisa mendapatkan pundi-pundi. Dan tidak jarang pundi-pundi ini dilakukan atau digunakan untuk hal-hal yang sifatnya itu menyeleweng atau menyimpang dari rumah ibadahnya, seperti kebutuhan pribadi. Tidak jarang seperti itu, dan ini bisa terjadi gitu ya. Kalau untuk kebutuhan yang umum yang sifatnya masih mendasar, kita masih oke. Tapi kalau misalnya kebutuhan pribadinya ini sudah yang melebar ke sesuatu yang sifatnya itu sekunder, otomatis ya kita tidak bisa katakan ini sepenuhnya benar. Ya kita bisa tahu mungkin ya karena kan dia yang mengelola rumah ibadahnya, ya tidak apa-apa mungkin kalau digunakan sedikit demi sedikit akhirnya jadi gunung begitu ya kan, atau jadi bukit begitu ya. Dan ini kadang-kadang yang mirisnya adalah saat mereka menggunakan agama di sini untuk merekrut atau mengafiliasi orang lain untuk bergabung di entah di rumah ibadahnya atau di agamanya begitu ya. Ya ini ya kadang-kadang membuat kecenderungan seorang akhirnya muncul benih-benih agnostik di dalam dirinya. Perasaan aku belajar agama kayaknya nggak begini banget deh gitu ya. Nah, salah satu yang cukup menggelitik saya juga ini adalah bagaimana peran media sosial atau internet yang ada di sini. Buat netizen Indonesia pasti nggak asing ya. Buat netizen Indonesia pasti nggak asing saat melihat ada satu live gitu ya, atau satu postingan yang ditampilkan dari agama lain mungkin ya, atau itu di luar negeri atau itu dari dalam negeri kita sendiri. Tidak sedikit kita temui nih, ada guyonan-guyonan atau bahkan sindiran-sindiran di kolom komentar live atau postingan ini yang tidak mencerminkan pribadi dari agama tersebut. Ayo join agamaku aja yo. Itu ngapain kamu ngelakuin ibadah gitu? Itu tuh salah begini gitu. Secara tidak langsung ini adalah afiliator dari agama-agama tertentu gitu ya. Namun ya afiliator yang tidak benar tentunya, karena secara tidak langsung mereka membuat orang-orang akhirnya berpikir, kok oknum di agama ini kok banyak banget begitu ya. Kok bisa ada oknum di agama ini, kok bisa ada cara merekrut dari agama tertentu yang seperti ini begitu ya, yang menggunakan bahasa-bahasa atau sindiran-sindiran atau guyonan-guyonan yang tidak sepantasnya gitu. Dan saya selalu yakin bahwa setiap agama itu punya cara yang elegan sebenarnya untuk membawa seseorang masuk ke dalam ruang lingkup agamanya, tentunya bukan dengan paksaan. Dan saat benih-benih agnostik ini muncul karena faktor yang ada atau faktor yang terpampang dengan nyata, tentu ini yang mempengaruhi kenapa seseorang bisa menjadi seorang agnostik, atau bahkan lebih jauhnya bisa menjadi seorang ateis, bahkan misoteis. Ya tentu kita nggak bisa mengatakan bahwa
setiap agama wajib menjadi seorang afiliator gitu ya, afiliator agama gitu ya. Tapi bila ini terus terjadi, tentu ya akan makin besar kans Indonesia menjadi London kedua, di mana orang-orangnya sudah mulai mengenyampingkan kebertuhanan. Dan itu sebenarnya mulai terlihat ya, dengan tren-tren internet, dengan tren-tren gaya hidup yang ada sekarang. Memang kalau kita lihat, memang masalah kebertuhanan ini sudah cukup bergeser, sudah sangat bergeser, di mana generasi-generasi kita sudah tidak lagi menganggap kebertuhanan itu sesuatu yang sakral atau sesuatu yang pribadi, atau bahkan mereka sudah tidak bisa melihat lagi nih mana yang bisa dibawa ke ranah publik, mana yang harus dibawa ke ranah pribadi. Dan ini sungguh cukup berbahaya kalau kita adalah orang yang ingin tetap menjadikan Indonesia menjadi negara yang berbudaya dan beragama, atau beragama dan berbudaya. Karena ya dengan lebarnya, dengan luasnya jejaring sosial dan media internet yang ada sekarang, orang bisa akan sangat mudah memahami sesuatu atau mencari tahu tentang sesuatu. Nah, biasanya benih-benih agnostik ini akan berkolaborasi di sini ya, di mana orang yang setengah-setengah nih, yang tidak percaya Tuhan tapi ragu terhadap Tuhan, dia akan memilih agnostik tentunya. Dan di sini bisa memunculkan lagi nih cara-cara berpikir atau sudut pandang baru, di mana seseorang pada akhirnya sudahlah, aku jadi agnostik aja. Jadi aku masih membuka kans di mana agama atau Tuhan bisa masuk menjadi sebuah prinsip berpikir, atau nantinya aku akan tinggalkan agama dan Tuhan secara total gitu ya. Ya, di sini peran agnostik akan berkecamuk dalam diri seorang, atau bahkan mungkin orang tetap akan menjadi seorang agnostik, namun dia menjadi agnostik ateis, di mana dia meragukan keberadaan Tuhan secara persentasenya lebih besar gitu ya. Sekali lagi, kita harus sama-sama memahami bahwa afiliator agama juga harus punya cara yang elegan dalam memahami tren atau gaya hidup generasi yang ada sekarang. Kalau tidak, ya sekali lagi, tidak ada yang salah menurut saya bagi seorang afiliator atau dengan prinsip berpikir afiliasi gitu ya, atau sistem kerja afiliasi. Tapi bila ini digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu, maka ya tidak bisa dipungkiri lagi, mungkin sesuai dengan target saya 2030 Indonesia menjadi London kedua. Ciao. Ditaruh di biji terserah. Kedamaian absolut katanya ada di surga, surga yang mana? Katanya ikuti saja Tuhanku, ayolah Tuhan, Tuhan yang mana? Kebaikan itu suci, tapi mengapa baik ada batasnya? Kebaikan
tak terbatas katamu.